Situasi bisa semakin memanas. Presiden FIFA, Gianni Infantino disebut bisa beri peringatan keras untuk Bahrain jika terus minta hal aneh ke AFC jelang duel panas versus timnas Indonesia termasuk permintaan yang membuat AFC mendadak utus tim khusus ke GBK di laga Indonesia versus Bahrain mendatang. Benarkah FIFA mulai gerah dan bisa beri sanksi tegas jika Bahrain terus berulah? Apakah ada kemungkinan kemenangan WO untuk Garuda dan 3 poin otomatis masuk kantong timnas Indonesia? Semua bisa berubah drastis, tinggal tunggu keputusan resminya. Bocoran Garuda calling yang bikin geger. Inilah 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang posisinya terancam hingga bisa dicoret di era Patrick Kluivert. Nomor 1 bisa jadi ditendang dari skuad hanya gara-gara hal yang tak disangka ini. Fans Garuda bisa auto-shock dengan prediksi keputusan yang tak terduga ini. Apakah ini tanda revolusi besar-besaran di timnas Indonesia? Benarkah Kluivert sudah siapkan nama-nama baru yang bisa menggantikan mereka? Kejutan besar yang bikin bahagia. Jalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin nyata. Tinggal 4 laga sisa di grup C dan hitung-hitungannya ternyata simple banget. Hanya butuh tambahan poin segini saja, Garuda bisa cetak sejarah dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Fans Garuda auto merinding dan tak sabar menanti momen bersejarah ini. Benarkah peluangnya lebih besar dari yang diperkirakan semua pihak? Simak inilah ulasan lengkapnya. Super sensasional. Pelatih Atalanta mendadak belak-belakan beri pujian setinggi langit untuk Venezia yang dipimpin Kapten Jay Itzes. Sebut performa tim sang bek timnas Indonesia luar biasa dan layak dapat sorotan besar. Bahkan tak ragu ungkap hal mengejutkan yang bisa jadi batu loncatan besar bagi karir Jay Itzes kah? Apakah ini pertanda Bang Jay makin dilirik klub-klub elite Serie A? Atau justru bisa dapat tawaran mengejutkan dari raksasa Italia yang butuh pemimpin di lini pertahanan? Ini dia informasi selengkapnya. Bisa langsung gemparkan tanah Inggris. Coach Frank Lampard mendadak buka suara di hadapan media ternama Inggris. Beri komentar tak terduga usai timnya menang lawan Oxford United, di mana Ole Romani secara mengejutkan cetak gol debutnya yang bikin heboh. Apakah ini pertanda bomber timnas Indonesia itu mulai dapat perhatian serius di Liga Inggris dan bisa dilirik klub besar? Simak fakta bahagia berikut ini. Ini baru top Marco Top. Bikin bangga seluruh Indonesia. Wonderkid Garuda Muda. Matthew Baker resmi jalani debut bersejarah di Melbourne City U23. Dan langsung tunjukkan kelasnya di kompetisi elite Australia dengan berikan kemenangan telak 8-1 timnya atas Moreland City. Jadi sinyal positif buat masa depan timnas Indonesia U17. Fans Garuda auto terharu lihat perkembangannya. Apakah ini langkah awal Baker menuju karir di Liga Top Eropa? Yes, alhamdulillah. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Australia makin keropos jelang duel panas di Sydney Stadium. Ada lagi 1 pemain alami cedera parah dan dipastikan absen hingga akhir musim. Total lebih dari setengah tim inti cedera semua. Apakah ini sinyal kuat Garuda bisa raih kemenangan mudah di laga away? Dan sudahkah Patrick Kluivert siapkan strategi jitu untuk memanfaatkan kelemahan Sokros? Simak berita selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Situasi bisa semakin memanas. Presiden FIFA, Gianni Infantino disebut bisa beri peringatan keras untuk Bahrain jika terus minta hal aneh ke AFC jelang duel panas versus timnas Indonesia termasuk permintaan yang membuat AFC mendadak utus tim khusus ke GBK di laga Indonesia versus Bahrain mendatang. Benarkah FIFA mulai gerah dan bisa beri sanksi tegas jika Bahrain terus berulah? Apakah ada kemungkinan kemenangan WO untuk Garuda dan 3 poin otomatis masuk kantong timnas Indonesia? Semua bisa berubah drastis, tinggal tunggu keputusan resminya. Presiden FIFA Gianni Infantino bisa saja mengambil sikap tegas terhadap Federasi Sepak Bola Bahrain dan Timnas Bahrain setelah munculnya permintaan aneh dari pihak mereka kepada AFC.
Bahrain meminta AFC untuk mengawasi secara khusus. Laga mereka melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Bahrain tetap memaksakan kehendak dengan cara-cara yang dianggap mencurigakan, Infantino bisa saja mengeluarkan ultimatum. Tidak menutup kemungkinan bahwa Bahrain akan dihukum kalah WO jika terus membuat tuntutan yang tidak masuk akal. FIFA berhak memberikan kemenangan dan tambahan 3 poin untuk timnas Indonesia jika terbukti Bahrain berupaya mengintervensi jalannya pertandingan dengan cara yang tidak wajar. Di sisi lain, Ketua PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa AFC memang akan mengirimkan tim khusus untuk mengawasi pertandingan ini. Hal ini diungkapkan setelah Erick menerima informasi dari Sekjen PSSI Yunus Nusi bahwa AFC dan Bahrain akan terus memantau pertandingan pada 25 Maret 2025. Yang saya dengar dari Pak Sekjen, Bahrain dan AFC akan terus memantau pertandingan ini, ujar Erick Thohir. Mereka sampai mengirim tim khusus. Jujur, kami juga agak bingung. Tapi yang jelas kami akan tetap menunjukkan sikap sebagai tuan rumah yang baik, tambahnya. Erick menegaskan bahwa selama ini timnas Indonesia sudah menjadi tuan rumah yang profesional. Ia mencontohkan ketika timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, tidak ada insiden yang mencoreng pertandingan, bahkan banyak supporter Jepang merasa nyaman datang ke stadion. Begitu juga ketika Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, tidak ada euforia berlebihan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Sebelum menghadapi Bahrain di Jakarta, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Sydney Football Stadium untuk melawan timnas Australia pada 20 Maret 2025. Erick Thohir berharap para pemain tetap fokus dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Ketika ada tamu datang ke Indonesia, kami akan tetap menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah dan bersahabat, tetapi dalam sepak bola, kami ingin menang, pungkasnya. Jika Bahrain tetap bersikeras dengan permintaan aneh mereka, FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino bisa saja memberikan peringatan keras atau bahkan sanksi tegas kepada mereka. Apabila Bahrain tetap bersikap tidak profesional, kemungkinan besar FIFA akan memberikan kemenangan WO untuk Indonesia sehingga peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Bocoran Garuda calling yang bikin geger. Inilah 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang posisinya terancam hingga bisa dicoret di era Patrick Kluivert. Nomor 1 bisa jadi ditendang dari skuad hanya gara-gara hal yang tak disangka ini. Fans Garuda bisa auto shock dengan keputusan tak terduga ini. Apakah ini tanda revolusi besar-besaran di timnas Indonesia? Benarkah Kluivert sudah siapkan nama-nama baru yang bisa menggantikan mereka? Seiring pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, ada sejumlah pemain yang sebelumnya menjadi andalan timnas Indonesia tetapi kini berisiko tidak masuk dalam rencana baru sang pelatih asal Belanda. Ada beberapa alasan mengapa mereka mungkin tidak dipanggil lagi, seperti minimnya menit bermain di klub, performa yang kurang konsisten, atau tidak cocok dengan skema permainan Kluivert. Berikut 5 pemain yang posisinya di skuad Garuda sedang terancam, yakni 5. Ricky Kambuaya. Di era Shin Tae-yong, Ricky Kambuaya memang sempat menjadi pilihan utama di lini tengah. Namun belakangan ini, ia semakin jarang mendapatkan menit bermain baik di klub maupun timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir melawan Jepang dan Arab Saudi, Kambuaya hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Dengan kehadiran Joy Pelupes yang sedang dalam proses naturalisasi, bukan tidak mungkin Kluivert akan menggeser posisi Kambuaya dari skuad utama. 4. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman menghadapi situasi sulit di Persija Jakarta karena minimnya kesempatan bermain. Kluivert sendiri dikenal sangat menekankan pentingnya menit bermain di level klub sebelum memilih pemain untuk timnas. Jika Witan tidak mendapatkan lebih banyak waktu bermain, peluangnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia di bawah Kluivert bisa semakin menipis. 3. Pratama Arhan. Posisi fullback kiri di timnas Indonesia kini semakin kompetitif. Saat ini ada beberapa pemain naturalisasi yang mengisi posisi tersebut, yaitu Calvin Verdonk, Saine Patinama, dan Nathan Chuaon.
Bahkan, Dan James juga sedang dalam proses naturalisasi. Dengan semakin banyaknya pilihan di sektor ini, Pratama Arhan harus membuktikan diri di Bangkok United agar tetap diperhitungkan. Jika tidak menunjukkan peningkatan performa, bukan tidak mungkin namanya tersingkir dari daftar pilihan Kluivert. 2. Nado Argawinata. Posisi penjaga gawang di timnas Indonesia semakin sulit ditembus sejak hadirnya Maarten Paes. Kini Emil Audero, kiper keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Serie A Italia, juga dalam proses bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran dua kiper naturalisasi ini membuat posisi kiper lokal seperti Nado Argawinata dan Hernando Ari menjadi tidak aman. Dari keduanya, Nado lebih berisiko dicoret, terutama jika tidak menunjukkan performa impresif di level klub. 1. Hoki Caraka. Persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat dengan masuknya Ole Romeni. Selain itu, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen juga menjadi opsi kuat bagi Kluivert. Sementara itu, Hoki Caraka yang sebelumnya sering dipanggil ke timnas, belakangan ini menunjukkan performa yang kurang meyakinkan di PSS Sleman. Mengingat usianya yang masih 20 tahun. Kemungkinan besar Hoki akan lebih difokuskan untuk timnas U23 atau proyek jangka panjang. Sehingga bisa jadi tidak masuk dalam skuad senior Kluivert untuk saat ini. Perubahan pelatih tentu membawa dinamika baru dalam pemilihan pemain. Patrick Kluivert mungkin akan mengandalkan pemain yang lebih aktif bermain di klub dan sesuai dengan gaya permainan yang diinginkannya. Oleh karena itu, Ricky Kambuaya, Witan Sulaman, Pratama Arhan, Nado Argawinata, dan Hoki Caraka harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan tempat mereka di timnas Indonesia. Kejutan besar yang bikin bahagia. Jalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin nyata. Tinggal 4 laga sisa di grup C dan hitung-hitungannya ternyata simple banget. Hanya butuh tambahan poin segini saja, Garuda bisa cetak sejarah dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Fans Garuda Auto merinding dan tak sabar menanti momen bersejarah ini. Benarkah peluangnya lebih besar dari yang diperkirakan semua pihak? Simak inilah ulasan lengkapnya. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun persaingan di grup C kualifikasi zona Asia sangat ketat. Hingga matchday ke-6, Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin, unggul jauh dari Australia di peringkat kedua yang baru mengumpulkan 7 poin. Di bawahnya ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama baru meraih 2 poin. Dengan hanya tertinggal 1 poin dari Australia, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk finish di 2 besar dan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun bagaimana skenario yang harus dijalani timnas Indonesia dalam 4 laga sisa untuk bisa lolos? Jadwal sisa timnas Indonesia di grup C, tandang versus Australia 20 Maret 2025. Kandang versus Bahrain 25 Maret 2025. Kandang versus Cina 5 Juni 2025. Dan tandang versus Jepang 10 Juni 2025. Dari 4 laga ini, timnas Indonesia minimal harus meraih tambahan 7 poin agar peluang lolos tetap terbuka. Skenario terbaik untuk meraih 7 poin tambahan adalah menahan imbang Australia di laga tandang, menang atas Bahrain di laga kandang, dan menang atas Cina di laga kandang. Dengan tambahan 7 poin, timnas Indonesia akan memiliki total 13 poin di akhir fase grup. Namun, apakah jumlah ini cukup untuk finish di peringkat 2? Perhitungan peluang timnas Indonesia berdasarkan prediksi hasil tim lain. Australia, prediksi total poin akhir 9 poin. Arab Saudi, prediksi total poin akhir 7 poin. Bahrain, prediksi total poin akhir 4 poin. Cina, prediksi total poin akhir 5 poin. Berdasarkan prediksi di atas, timnas Indonesia dengan 13 poin berpotensi finish di peringkat kedua, mengungguli Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika skenario ini terwujud, timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C.
Namun, jika perhitungan ini meleset dan Indonesia hanya finish di peringkat 3 atau 4, maka masih ada peluang lolos melalui babak keempat kualifikasi. Yang jelas, hasil pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kandang akan menjadi kunci utama. Jika timnas Indonesia bisa mengamankan 6 poin penuh dari 2 laga ini, maka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Super sensasional. Pelatih Atalanta mendadak belak-belakan beri pujian setinggi langit untuk Venezia yang dipimpin Kapten Jay Itzes. Sebut performa tim sang bek timnas Indonesia luar biasa dan layak dapat sorotan besar. Bahkan tak ragu ungkap hal mengejutkan yang bisa jadi batu loncatan besar bagi karir Jay Itzes kah? Apakah ini pertanda Bang Jay makin dilirik klub-klub elite Serie A? Atau justru bisa dapat tawaran mengejutkan dari raksasa Italia yang butuh pemimpin di lini pertahanan? Ini dia informasi selengkapnya. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini memberikan pujian kepada Jay Itzes dan rekan-rekannya setelah pertandingan melawan Venezia berakhir dengan skor 0-0. Laga yang berlangsung pada Sabtu 1 Maret 2025 di Stadion Gewiss menjadi ujian sulit bagi Atalanta meskipun mereka tampil dominan. Sebagai tuan rumah, Atalanta tampil lebih agresif dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 59%, sedangkan Venezia hanya 41%. Dari segi peluang, Atalanta juga unggul dengan 3 tembakan tepat sasaran dan 15 tembakan yang belum mengarah ke gawang. Di sisi lain, Venezia yang lebih banyak bertahan hanya mampu mencatatkan 2 tembakan yang meleset dan 6 tembakan yang belum mengarah ke gawang. Meskipun mendominasi, Atalanta gagal menembus pertahanan Venezia yang tampil sangat solid sepanjang pertandingan. Setelah laga, Gianpiero Gasperini menegaskan bahwa timnya telah memberikan yang terbaik sepanjang 90 menit, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Inilah sepak bola, tidak banyak yang bisa dikritik. Para pemain sudah melakukan semua yang mereka bisa, ujar Gasperini. Pelatih berusia 67 tahun itu juga mengakui bahwa Venezia tampil jauh lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya di mana Atalanta berhasil menang 2-0 di putaran pertama musim ini. Venezia adalah tim yang tangguh. Mereka berhasil menghalangi kami untuk terus memainkan permainan kami, kata Gasperini. Dia juga menyoroti perbedaan pendekatan Venezia saat bermain di kandang lawan dibandingkan saat mereka bertanding di markas sendiri. Saat bermain di kandang sendiri, mereka bermain lebih berani. Kami juga sebenarnya memiliki beberapa peluang, tetapi sayangnya tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tutupnya. Meskipun Atalanta menguasai permainan, mereka harus puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Venezia. Gasperini tetap memberikan apresiasi terhadap Jay Itzes dan kawan-kawan atas performa solid mereka yang sukses menahan Atalanta dan membuat lini serang tuan rumah frustrasi. Bisa langsung gemparkan tanah Inggris. Coach Frank Lampard mendadak buka suara di hadapan media ternama Inggris. Beri komentar tak terduga usai timnya menang lawan Oxford United, di mana Ole Romani secara mengejutkan cetak gol debutnya yang bikin heboh. Apakah ini pertanda bomber timnas Indonesia itu mulai dapat perhatian serius di Liga Inggris dan bisa dilirik klub besar? Simak fakta bahagia berikut ini. Pelatih Coventry City, Frank Lampard, memberikan pandangannya setelah timnya berhasil mengalahkan Oxford United dalam laga lanjutan Championship 2024/2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Kassam Stadium, Coventry berhasil meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah. Salah satu sorotan utama laga ini adalah gol debut oleh Romani, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia untuk Oxford United. Oxford United menurunkan Ole Romani sebagai starter dalam formasi target man sesuai strategi yang diterapkan oleh pelatih Gary Rowett. Setelah pertandingan, Frank Lampard mengakui bahwa Coventry tidak tampil dalam performa terbaiknya meskipun berhasil menang. Kami tidak dalam performa terbaik kami, tetapi dalam pertandingan seperti ini, hal itu bisa terjadi. Kami sempat merasa mengendalikan permainan setelah gol awal, tetapi kenyataannya tidak demikian, ujar Lampard kepada Oxford Mail.
Menurutnya, pada tahap ini kompetisi, yang paling penting adalah mengamankan poin, bahkan jika timnya tidak bermain sempurna. Ketika Anda tidak berada dalam performa terbaik, yang harus Anda tanyakan adalah, bisakah Anda tetap memenangkan pertandingan? Kami mencetak 3 gol dan bahkan sempat gagal mengeksekusi penalti, tapi pada akhirnya kami berhasil, tambahnya. Lampard juga menyoroti bahwa Oxford United sempat memberikan keleluasaan kepada Coventry di awal pertandingan. Kami merasa bisa bermain dengan nyaman selama 5 hingga 10 menit pertama, mencetak gol, dan berpikir bahwa kami bisa terus bermain seperti itu. Namun pola ini justru menguntungkan mereka, jelas mantan pemain Chelsea itu. Meski begitu, Coventry tetap berbahaya sepanjang babak pertama, meskipun tidak memiliki kontrol permainan seperti yang diinginkan oleh Lampard. Lampard juga memuji bagaimana timnya mampu merespons dengan baik setelah kebobolan di babak kedua. Itu tidak selalu mudah, jadi Anda harus berjuang melewatinya. Saya menyukai reaksi kami terhadap gol-gol di babak kedua, terutama dengan tambahan sedikit kualitas dalam serangan, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa Coventry telah melatih strategi penyerangan melalui sisi lapangan dengan memanfaatkan bek sayap dan mengirim umpan silang berkualitas ke dalam kotak penalti. Kami sering melakukannya dalam latihan dan beruntungnya kami memiliki pemain yang bisa memberikan umpan silang yang bagus serta pemain yang mampu menyundul bola dengan baik, tutup Lampard. Ini baru top Marco Top. Bikin bangga seluruh Indonesia. Wonderkid Garuda Muda. Matthew Baker resmi jalani debut bersejarah di Melbourne City U23. Dan langsung tunjukkan kelasnya di kompetisi elite Australia dengan berikan kemenangan telak 8-1 timnya atas Moreland City. Jadi sinyal positif buat masa depan timnas Indonesia U17. Fans Garuda auto terharu lihat perkembangannya. Apakah ini langkah awal Baker menuju karir di Liga Top Eropa? Matthew Baker, pemain muda berbakat dari timnas Indonesia U17, baru saja mencatatkan prestasi yang membanggakan. Di usianya yang masih 15 tahun, ia berhasil menembus tim U23 Melbourne City, klub papan atas Australia. Sebelumnya, Baker bermain di Akademi Melbourne City, tepatnya di tim U18. Namun berkat perkembangannya yang pesat, ia mendapat kesempatan promosi ke tim reserves atau U23 dari skuad utama Melbourne City. Baker menjalani debutnya di tim Melbourne City U23 saat menghadapi Moreland City dalam lanjutan NPL Victoria Premier League 1 yang merupakan kompetisi kasta ketiga di Australia. Dalam debutnya tersebut, Baker langsung dimainkan selama 90 menit penuh. Ia turut membantu Melbourne City meraih kemenangan telak 8-1 atas Moreland City. Akun @NusantaraBallers pun menyoroti performa impresif Baker dalam debutnya ini. Baker tampil penuh selama 90 menit dalam lanjutan NPL Victoria Premier League 1, kompetisi kasta ketiga di Australia. Dalam pertandingan tersebut, ia berkontribusi dalam kemenangan besar timnya dengan skor 8-1 atas Moreland City, tulis akun tersebut pada Minggu kemarin. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bangga dengan pencapaian ini, bahkan akun tersebut menuliskan pujian. Luar biasa! Debut di tim reserves atau U23 pada usia 15 tahun. Mantap, Mat! Sebelumnya, Baker sempat dipanggil oleh Indra Syafri untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun klubnya Melbourne City hanya mengizinkan Baker untuk bermain dalam satu turnamen bersama timnas Indonesia. Pada akhirnya, Baker memilih untuk membela timnas Indonesia U17 yang ditangani oleh Nova Arianto di Piala Asia U17 2025. Turnamen tersebut akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Dengan performanya yang semakin menonjol di level klub, para penggemar timnas Indonesia U17 kini menantikan aksi Baker di Piala Asia U17 2025. Nova Arianto ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup dalam turnamen tersebut. Jika berhasil menembus babak perempat final, maka Garuda Asia akan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025.
Dengan perkembangan pesat Matthew Baker, harapan agar timnas Indonesia U17 bisa tampil di Piala Dunia U17 2025 pun semakin besar. Yes, alhamdulillah. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Australia makin keropos jelang duel panas di Sydney Stadium. Ada lagi satu pemain alami cedera parah dan dipastikan absen hingga akhir musim. Total lebih dari setengah tim inti cedera semua. Apakah ini sinyal kuat Garuda bisa raih kemenangan mudah di laga away? Dan sudahkah Patrick Kluivert siapkan strategi jitu untuk memanfaatkan kelemahan Socceroos? Simak berita selengkapnya berikut ini. Australia kembali mendapat kabar buruk menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, The Socceroos sudah dipastikan tidak bisa diperkuat dua bek andalan mereka, Haris Houtar dan Alessandro Circati, yang mengalami cedera parah. Kini pelatih Tony Popovic harus menerima kenyataan pahit lainnya. Satu lagi bek andalan Australia, Hayden Matheus, juga mengalami cedera serius yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat bersama klubnya Portsmouth. Menurut laporan dari The West, Portsmouth telah mengonfirmasi bahwa Matheus tidak akan bermain lagi di sisa musim ini akibat cedera pergelangan kaki. Dengan demikian, Australia kehilangan 3 bek utama mereka saat menghadapi timnas Indonesia yang tentunya menjadi pukulan besar bagi lini pertahanan mereka. Berbeda dengan kondisi Australia yang sedang mengalami krisis pemain belakang, timnas Indonesia justru semakin kuat menjelang pertandingan ini. Garuda dipastikan akan diperkuat oleh Romani yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela merah putih di laga melawan Australia. Selain itu, PSSI juga sedang mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Jika proses naturalisasi ketiga pemain ini selesai tepat waktu, maka mereka bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia saat melawan Australia. Dengan tambahan kekuatan ini, Garuda berpeluang besar memberikan perlawanan sengit dan bahkan mencuri poin dari The Socceroos di Sydney. Dengan situasi ini, Australia harus mencari solusi cepat untuk menambah lini belakang mereka yang rapuh, sementara Indonesia justru semakin percaya diri menatap laga penting ini. Apakah Garuda bisa memanfaatkan momentum dan membuat kejutan di kandang Australia?